Tuhan berkata, firman Tuhan akan saya bacakan demikian lagi ya, kembali. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Tuhan juga, kalau kita itu jahat, Tuhan juga akan menyembunyikan wajahnya loh. Ingat firman Tuhan dua minggu yang lalu, apa urusanku dengan kamu? Ya, Tuhan juga akan menyembunyikan wajahnya. Tuhan akan bersembunyi, tidak mau melihat kita lagi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita akan bahas ayat yang ketiga dulu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Jadi ayat ini, pesan Tuhan pada saat siang hari ini mengajak ataupun memberikan tawaran kepada kita orang-orang percaya untuk kita berseru kepadanya. Teristimewa bagi kita yang saat ini dalam pergumulan berat di dalam hidup kita, baik itu berat secara ekonomi, pergumulan untuk masalah pasangan hidup, pergumulan masalah suami istri, pergumulan apapun bentuk kesulitan di dalam kehidupan kita, Allah memberikan tawaran kepada kita, berserulah kepadaku, aku akan memberikan hal-hal yang ajaib. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dunia ini, khususnya bangsa dan negara kita Indonesia ini, ke depan ini akan mengalami masa-masa sulit yang sangat sulit, sangat sulit sekali. Ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ditegaskan oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani di bulan Agustus kemarin, beliau menjelaskan bahwa IMF, tahu IMF singkatan apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu sama, aku juga nggak tahu. Ya, IMF itu internasional, M-nya itu moneter food. IMF itu singkatan International Monetary Fund. Jadi IMF itu adalah badan yang mengelola dana moneter seluruh dunia, yang mendanai moneter. Dia menurunkan proyeksi ekonomi global bangsa ini turun, yang dari 3,6 diturunkan menjadi 3,26 di tahun 2022. Dan nanti tahun 2023 itu ada wacana akan turun dari 3,6 menjadi 2,9%. Yang artinya ini adalah kelaparan, kesulitan, kesesakan itu akan menimpa bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, sangat sulit bangsa kita nanti. Sangat. Makanya ini kami bawakan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang sangat menakutkan bagi kita, khususnya ekonomi menengah. Kita mau makan apa, saudara? Itu kan seperti itu. Bahkan ya, IMF juga memprediksikan bahwa inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6%. Itu bagi negara yang maju. Terus, dan negara-negara yang berkembang
akan berada di posisi 9,5. Itu bagi negara yang berkembang. Indonesia seperti apa? Kita bisa bayangkan, saudara, apa yang akan melanda bangsa dan negara kita. Artinya perekonomian ini akan anjlok total, perekonomian bangsa kita ini akan turun drastis. Saya ngeri kalau itu. Jadi bahan-bahan pokok akan naik, komoditas akan naik harga, tetapi daya beli lemah. Masyarakat tidak mampu membeli lagi untuk bahan makanan. Tetapi kita akan ingat sebuah firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang tercatat di dalam Wahyu 6 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu Bapak Gembala pernah sampaikan ini ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, 1 cupak gandum sedinar. 1 dinar itu adalah ongkos kerja orang pada umumnya sehari. Dan 1 cupak gandum itu kalau dibuat menjadi roti, itu dimakan untuk 3 kali makan satu orang. Jadi seandainya saya punya anak dan istri, itu anak dan istri saya nggak kebagian. Karena harga 3 roti sehari kita makan 3 kali, 1, 2, 1. Itu udah 1 dinar, yaitu upah kerja. Saudara, ini adalah kelaparan itu akan mengancam bangsa. Ternyata di Wahyu 6 ayat 6 ini sudah mau terjadi sesuai apa yang ditegaskan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Itu akan melanda bangsa kita di tahun 2023. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk mencikapi hal ini? Orang bilang tentu kita akan sedia payung sebelum hujan, kan begitu. Kalau kita sudah dengar prediksi seperti ini, kita akan nabung sebanyak-banyaknya. Seperti apa caranya? Saudara, saya punya teman, waktu itu datang ke tempat kami beraktivitas, dia ceritakan istrinya. Dia adalah orang kaya, rumahnya lebih daripada 2, mobilnya 2, suami istri 1 ewang, punya anak baru 1, kelas 2 SD. Dia orang Cina, orang kaya raya sebenarnya. Tetapi saking ketakutannya untuk menghadapi hidup nanti, si istrinya stres, saudara. Si istrinya stres itu yang suaminya cerita sama saya. Masa Pak, istri saya sampai kayak orang gila. Emangnya kenapa? Saya bilang, coba cuman orang mau pengen beli daging ayam sekilo 30.000 aja dia bilang lebar uang, sayang uang harus ditabung, sekarang makannya kangkung saja. Itu tiap hari. Sampai segitunya orang ketakutan. Orang ketakutan. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah pernah berkorban, suka memberi, suka membantu, jangan menjadi pelit gara-gara nanti tahun depan akan susah. Uang ditabung untuk diri sendiri. Jangan, saudara. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Orang sudah mulai egois, orang sudah mulai mementingkan diri sendiri, orang sudah mulai menabung dan menabung untuk dirinya sendiri pun, pengen makan daging ayam pun di perut. Itu yang cerita itu suaminya karena dekat sama saya. Gila Pak, istri saya stres Pak. Itu suaminya cerita sama saya seperti itu. Saudara, saya pikir terus ini gimana? Waduh, kalau begitu mah susah solusinya Pak, saya bilang. Susah. Itu yang harus ngobati dirinya sendiri. Masa sampai segitunya sih? Itu orang rumahnya itu 3, yang 2 dikontrakkan, dia punya rumah di Singgasana. Bayangkan itu bukan orang miskin. Rumah Singgasana itu bukan rumah yang sangat mewah. Mobilnya 2, 1 ewang, coba.
usaha jalan. Tapi dia stres karena takut bahwa nanti akan begini, nanti biaya anak gimana, kita gimana, kalau sakit gimana, dan lain sebagainya. Takut. Uangnya tidak pernah dinikmati. Tiap hari tahu dan kangkung. Suaminya jadi darah tinggi, marah-marah terus kan. Sudah. Tapi kan di sini nggak ada yang begitu kan? Nggak ada lah. Sesusah apapun nikmatilah berkat itu, kan itu jerih payah kita. Banyak sampai sepelit itu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya, untuk dirinya sendiri kayak pelit begitu, apalagi untuk orang lain. Sangat ngeri. Jadi saya banyak menampung cerita-cerita bagi rekan-rekan ya. Itu bukan orang-orang miskin, semua orang-orang kaya gitu. Jadi bagaimana umat Tuhan di GKI Gunung Sinai di tempat ini, bagaimana kita mau menyikapi hal ini? Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Yang dikatakan sedia payung sebelum hujan bukan berarti kita menabung mati-matian, membuat kita menyiksa diri. Diri kita disiksa. Kerja mati-matian ditabung, tapi vitamin tidak pernah ada karena makannya kangkung, jengkol, nomor aja nama berat gitu. Bukan begitu ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hal penting yang harus kita perhatikan. Kita menyikapi hal ini, yang penting kita harus jangan kita menjadi lengah. Jadi kita tetap harus mencari wajah Tuhan dan perhadapkan diri kita kepada Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Kita akan selalu mencari wajahnya Tuhan dan persiapkan diri kita di hadapannya dengan baik dan benar. Ya, ini kalau kita memprediksi tahun 2023, ngeri ya, orang-orang politik ekonomi sekarang lagi gencar membahas hal ini. Memang ini menjadi sebuah ketakutan ya, apalagi bagi orang-orang yang ekonomi lemah, yang selalu mengikuti politik ekonomi, ya akhirnya jadi stres sendiri bahwa nanti akan begini-begini. Tetapi kita ingat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan dan kuasanya itu tetap sama dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tetaplah sama. Jadi hal yang penting yang harus kita lakukan, kita tetap harus mencari wajah Tuhan dan perhadapkan diri kita dengan baik dan benar di hadapannya. Jadi kiranya Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya, memberkati, melindungi, serta memberi kasih karunia, memampukan kita berdiri tegak dalam segala keadaan dan menerima damai sejahtera. Amin. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kita harus selalu mencari wajah Tuhan. Nah, apa janji Tuhan yang orang selalu mencari wajah Tuhan, yang selalu mempersiapkan diri di hadapannya dengan baik dan benar di hadapannya? Itu janji Tuhan tertulis di dalam Yeremia 33 yang ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang selalu mencari wajahnya, yang selalu mempersiapkan dirinya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Halo, perhatikan baik-baik. Jangan-jangan mendengar tahun depan akan sulit, nanti dana Natal jadi dikurangi dong. Enggak lah, jangan ya. Jangan. Kan itu kita selalu mencari, kita kan mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Artinya kita tetap eksis di dalam Tuhan, tetap kita berjalan sesuai firman Tuhan,
kita tetap melakukan firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan siang dan malam menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita jangan hiraukan prediksi daripada IMF. Walaupun dia adalah orang-orang hebat, dia adalah orang-orang yang sudah luar biasa, dia bisa memprediksikan, dia adalah orang yang mendanai moneter seluruh dunia. Dia sudah mengatakan bahwa proyeksi ekonomi global akan turun dari 3,6 menjadi 3,2. Itu di tahun 2022. Tahun 2023 akan turun menjadi 2,9. Turun. Artinya ekonomi Indonesia akan sangat lemah dan sangat ditekan. Jadi secupak gandum satu dinar. Makan satu orang adalah gaji pokok kita sehari. Anak istri mau makan apa? Itu secara akal. Tapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Kita buka duit ya, hari sehat mah jongjor. Amin. Setuju ya? Jongjor. Buka duit ya, penting sehat ya. Tuhan akan menurunkan kesehatan. Ya, penting sehat gitu kan. Kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya kita akan sejahtera, dibuat damai sejahtera. Walaupun mungkin secupak gandum kita makan sekeluarga, hati kita sejahtera. Yang harusnya dimakan satu orang, kita makan dengan anak istri, sejahtera. Kekuatan diberikan sama Tuhan. Walaupun secupak gandum satu dinar tidak membuat kita undur dari Tuhan, tidak membuat kita menjadi marah sama Tuhan, tidak menjadikan kita menjadi lemah di dalam Tuhan. Seperti pujian, saya senang sekali pujian yang dulu Natal beberapa tahun yang lalu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Tidak akan ada, walaupun proyeksi ekonomi global turun, itu tidak akan membuat kita menjadi saudara. Janji firman Tuhan ya dan amin. Makanya beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang, telinganya pun tidak pernah kurang pendengarannya untuk mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang membuat aku tidak mendengar adalah dosamu. Sesuai seperti ayat yang 5 ini dikatakan, aku akan menyembunyikan wajahku karena kejahatanmu. Padahal sesungguhnya di ayat ke-6, aku akan memberikan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera. Untuk itu mari kita bangun hati kita di hadapannya. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan sampai kita tertidur, terlelap tidur untuk menyaksikan kenyataan yang terjadi di atas bangsa kita. Tetapi biarlah kita menjadi bangkit dan kita buktikan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menurunkan kesehatan, yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan damai sejahtera. Walaupun apa yang terjadi di dalam dunia ini, orang-orang percaya, orang yang selalu mempersiapkan dirinya di hadapannya dengan baik dan benar, dan selalu mencari wajahnya tiap-tiap saat, maka Allah berjanji di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, aku akan berikan damai sejahtera. Amin. Ini janji Tuhan. Ini nggak main-main. Ya, sakit penyakit akan dihalau, akan dilepaskan. Saudara, kalau sedikit saya bersaksi masalah sakit penyakit,
Ya, seberapa kita udah tahu bahwa ini sakit jantung ini udah dari tahun 2015. Jadi artinya sudah 7 tahun. Yang diponis harus di-ring, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Terus pas awal corona saya kena serangan jantung yang dokter juga udah katakan kembali harus segera di-ring lagi dan di-ring lagi. Tapi saudara, yang menjadi kekuatan saya bahwa penyakit boleh karena penyakit bagian daripada kehidupan dan saya tetap bersyukur. Tapi satu hal saya tidak pernah ketakutan karena punya penyakit nanti begini dan begitu, tidak saudara. Saya berjalan terus seperti tidak terjadi apa-apanya. Walaupun ya mungkin malah istri saya yang suka ngawek-wek gitulah. Oh bapak mah gini dan lain sebagainya. Saya terlalu capek apa dan lain sebagainya. Cuma karena saya yang tahu, karena saya adalah kepala keluarga, kalau saya nggak capek, bagaimana perjalanan perekonomian rumah tangga? Itu yang ada di dalam benak kami. Tetapi meskipun demikian, saya pun juga percaya kepada Tuhan. Jadi, singkat cerita saya ambil kesimpulan. Kalau Tuhan izinkan saya harus bekerja seperti ini, saya akan lakukan. Yang